Film berkisah tentang perjalanan sebuah keluarga kecil yang berasal dari Australia. Mereka sedang menikmati liburan akhir pekan dengan berkunjung ke sebuah pulau tropis. Mereka adalah keluarga Kappa, sang suami bernama Guy, sedangkan istrinya bernama Priska. Keluarga mereka terlihat sempurna dengan kehadiran sepasang anak laki-laki dan perempuan. Jagoan kecil mereka bernama Trent, sementara kakak perempuannya yang cantik bernama Maddox. Setelah sampai di sana, mereka pun disambut oleh manajer resort yang mengelola pulau tersebut. Setelah mengobrol sebentar, seorang pelayan cantik bernama Madrid terlihat membawakan minuman koktail sebagai tradisi untuk menyambut para turis yang datang ke sana. Terlihat Trent dan Maddox terlihat tengah asyik berkenalan dengan teman sebayanya. Dia adalah Idlib, anak manajer resort. Selain keluarga Kappa, ada dua kelompok turis yang juga sedang berlibur di sana. Yang satunya adalah keluarga seorang dokter bernama Charles. Dia membawa ibunya yang bernama Agnes. Patli semata wayangnya bernama Crystal, sedangkan anak kecil yang duduk di sebelahnya adalah cucu kesayangannya bernama Kara. Sedangkan keluarga yang terakhir adalah pasangan beda negara. Suaminya adalah seorang kepala perawat berdarah Cina bernama Jarin. Sedangkan istrinya adalah seorang psikolog berdarah Zimbabwe, bernama Patricia. Tapi ada yang unik dari kelompok turis yang berlibur di pulau ini, rata-rata mereka sedang bermasalah dengan kesehatannya istrinya. Jarin diketahui seorang wanita pengidap epilepsi, sementara keluarga Kappa istrinya, Priska, tengah mengidap penyakit tumor di perutnya, sedangkan dari keluarga Dr. Charles anaknya, yang bernama Crystal sedang berjuang untuk menyembuhkan radang di tulang punggungnya. Singkat cerita, setelah tiba di pantai, Trent dan Maddox langsung bermain pasir bersama teman barunya bernama Kara, sementara orang tuanya terlihat masih canggung untuk menikmati kebersamaannya. Di tempat lain, Dr. Charles sedang memperhatikan pria kulit hitam yang terlihat duduk sendirian di bawah batu karang. Awalnya liburan keluarga ini terlihat normal seperti biasanya, namun masalah mulai datang ketika Trent tak sengaja menyenggol sosok mayat wanita yang mati tenggelam. Anak kecil ini berlari memberitahu orang tuanya. Setelah memastikan kalau ada mayat, mereka mencoba menjauhkan anak-anaknya dari pemandangan yang akan mempengaruhi psikisnya. Setelah diangkat, ternyata wanita ini adalah pacar dari laki-laki kulit hitam yang tengah duduk sendirian di bawah batu karang. Setelah tahu pacarnya meninggal, pria terlihat kaget. Dia tak menyangka kalau pacarnya meninggal karena tenggelam, padahal wanita ini sudah terbiasa berenang di lepas pantai. Kejadian aneh selanjutnya datang dari sosok pria kulit hitam ini. Dr. Charles melihat kalau hidung pria tersebut terlihat mengeluarkan darah. Dia pun curiga kalau sedan ini yang membunuh Jen pacarnya, namun ia dengan tegas menyangkalnya. Dia menjelaskan datang ke pantai tidak pernah bersentuhan dengan pacarnya, justru dia mengaku sudah hampir 1 jam menunggu pacarnya yang sedang berenang. Singkat cerita, sementara di tempat lain, Jarin dan pacarnya terlihat asyik mengobrol dengan Trent dan Maddox. Jarin dan Patricia tiba-tiba terlihat kaget dan saling pandang setelah Trent mengaku umurnya baru 6 tahun. Jarin mengaku kalau anak tersebut sedang mempermainkannya, karena dari fisiknya Trent harusnya berumur antara 10 atau 11 tahun. Tak lama kemudian Priska datang menghampiri Jarin dan Patricia. Awalnya Priska bertanya keberadaan anaknya. Dia tak menyadari kalau Trent dan Maddox sedang berdiri di depannya. Priska akhirnya shock setelah dua anaknya tersebut mengaku sebagai Trent dan Maddox. Jelas saja Priska dibuat bingung, dan tak percaya mereka baru 12 jam di pantai tersebut. Pada saat awal datang, usia Trent menginjak umur 6 tahun. Sekarang, dia melihat Trent seperti anak usia 11 tahun. Berarti Trent usianya 5 tahun lebih tua dari usia yang sebenarnya. Maka dalam hitungan waktunya berarti di pulau tersebut usia 1 tahun cuma butuh waktu 2 jam lewat 20 menit saja. Sementara Sedan dan yang merasakan ada yang tidak beres terlihat mencoba kabur dan berlari ke arah batu karang. Namun dia dikejar oleh Dr. Charles yang menuduhnya sebagai pembunuh pacarnya. Keduanya terlihat mengalami gangguan di kepalanya. Dan sesaat kemudian mereka akhirnya jatuh pingsan. Saat terbangun, keduanya kembali sudah ada di tepi pantai, dan dibangunkan oleh Jarin dan pacarnya. Kejadian aneh yang dialami Charles dan Sedan kembali terulang. Kali ini 4 orang kembali jatuh pingsan bersamaan sesaat Dr. Charles tak sengaja melihat kilatan cahaya dari atas bukit. Keadaan semakin kacau saat tiba-tiba Dr. Charles melukai wajah si Sedan dengan pisau lipatnya. Mendapati dirinya diserahkan balasan, si Sedan berusaha melawan dokter tersebut. Namun anehnya sang dokter seperti kebingungan dan menjelaskan ada sesuatu yang mempengaruhi pikirannya agar melukai pria kulit hitam tersebut. Singkat cerita, sementara di tempat lain Sedan yang mencoba memeriksa jenazah pacarnya mendadak berteriak kaget. Dia pun menyuruh semua orang untuk melihat jenazah pacarnya. Setelah dibuka, jenazah tersebut sudah menjadi tulang belulang, hanya dalam tempo waktu sehari saja.
Keanehan lain terjadi pada Priska dan Guy. Priska memberitahu suaminya kalau wajah mereka terlihat mulai ada kerutan sebagai tanda penuaan. Lengkungkan waktu tersebut kembali dirasakan oleh Trent dan Kara yang sedang berduaan di dalam tenda. Di umur mereka yang normal harusnya Trent masih berusia 6 tahun sedangkan Kara anaknya Crystal baru menginjak usia 4 tahun. Namun siapa sangka hanya dalam hitungan jam mereka berdua kini tumbuh menjadi remaja dewasa yang mulai menyukai lawan jenis. Mereka berdua akhirnya jatuh cinta dan saling mengungkapkan perasaannya. Kedua remaja ini akhirnya melakukan hubungan di dalam tenda, dan hanya butuh waktu 30 menit saja, perut Kara langsung membuncit, dan 1 jam kemudian kehamilannya sudah menginjak usia 6 bulan. Dan saat mereka keluar dari tenda, untuk menghampiri orang tuanya, kandungan Kara sudah menginjak usia 9 bulan, itu tandanya beberapa menit ke depan dia akan melahirkan. Crystal, ibunya terlihat shock melihat anaknya sudah hamil 9 bulan, sementara Trent yang menghampiri orang tuanya, ternyata percaya kalau sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah dari bayi yang dikandung pacarnya. Suara bayi mulai terdengar saat proses persalinan berjalan lancar, namun 10 menit berjalan bayi tersebut sudah meninggal, dan 20 menit berlalu mayat bayi tersebut sudah berubah menjadi abu. Namun sejam kemudian suasana jauh lebih mengerikan, saat tiba-tiba Dr. Charles menyerang Sedan tanpa alasan, dia membunuhnya di depan Patricia, yang terdengar berteriak histeris karena ketakutan. Semua orang ikut panik dan mencoba melerai, namun semuanya sudah terlambat dan Sedan akhirnya meninggal. Setelah situasi mulai tenang, Guy dan Jarin berusaha mengambil pisau tersebut dari tangan Dr. Charles. Jarin pun menyuruh teman-temannya untuk menjaga jarak dari dokter tersebut yang sepertinya sudah terganggu kejiwaannya. Setelah kejadian tersebut, Jarin tak punya pilihan lain selain mencoba berenang mengitari teluk untuk mencari jalan keluar agar bisa menolong teman-temannya yang masih hidup. Dia pun menyuruh Guy untuk memperhatikan Dr. Charles agar tidak ada lagi turis yang menjadi korban karena gangguan mentalnya. Satu persatu turis yang datang ke pulau ini tewas secara mengenaskan. Kali ini suasana kembali menjadi kacau saat mereka menemukan mayat Jarin hanyut terseret ombak ke tepi pantai. Laki-laki ini sepertinya tak mampu menemukan jalan keluar sehingga tenggelam karena kelelahan. Singkat cerita, sementara di tempat lain Crystal terlihat mengalami gangguan jiwa setelah satu persatu orang yang disayanginya pergi meninggalkannya. Dimulai dari kematian neneknya, kemudian cucunya, dan kini dia harus kehilangan Kara anaknya. Pernyataan tersebut benar-benar telah membuat hatinya hancur dan pada akhirnya dia mengalami gangguan jiwa. Kejadian tak terduga datang saat malam tiba. Keluarga Guy Kappa tiba-tiba kembali diserang oleh Dr. Charles yang sedang mengalami gangguan jiwa. Priska mencoba menolong suaminya. Wanita ini berhasil menusuk tangan dokter gila tersebut dengan pisau yang sudah berkarat. Racun dalam karet pisau dengan cepat menyebar melalui jaringan darahnya. Dokter gila ini akhirnya tewas mengenaskan setelah racun tersebut menyebar ke otak dan ke darah di jantungnya. Sementara Crystal, anak Dr. Charles, meninggal dengan cara mengerikan saat Maddox tak sengaja menemukannya saat ibunya menyuruh untuk bersembunyi dari kejaran Dr. Charles. Dari cerita, hanya menyisakan keluarga Guy Kappa yang masih hidup, namun karena ruang dan waktu di pulau tersebut sangat singkat, Guy Kappa dan istrinya akhirnya meninggal dunia setelah umur mereka terus menua. Dengan cepat kepergian pasangan suami istri ini meninggalkan dua anaknya yang masih bertahan hidup, Trent dan Maddox, yang terlihat sudah seumuran orang tuanya dalam waktu hanya sehari semalam saja. Saat Trent tiba-tiba menemukan kertas gambar yang dulu dikasih temannya, dia pun hanya terdiam saat melihat pesan di dalamnya. Ternyata temannya dari jauh hari telah menitipkan sesuatu untuk menolong mereka yang pergi ke pulau tersebut. Trent akhirnya menemukan petunjuk agar bisa keluar dari pulau tersebut. Ternyata ruang dan waktu yang membuat mereka cepat muat tidak akan berpengaruh pada daerah yang terdapat banyak batu kapur. Dan ternyata kumpulan batu kapur tersebut letaknya tak jauh dari bibir pantai tempat di mana kejadian mengerikan telah membunuh keluarga mereka. Akhirnya Trent pun tak mau membuang kesempatan. Dia mengajak kakaknya Maddox untuk berenang ke arah batu kapur tersebut. Trent dan kakaknya akhirnya bisa keluar dari pulau tersebut tanpa terdeteksi kamera yang mengintainya. Untuk membongkar kejahatan para ilmuwan gila ini, mereka sengaja kembali datang ke resort dengan menyamar sebagai turis baru. Dan kebetulannya, di sana mereka bertemu dengan David, salah satu penulis yang berprofesi sebagai polisi. Trent pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya dan memberikan bukti daftar nama turis yang dinyatakan hilang di pulau tersebut.
Film ditutup dengan ditangkapnya manajer resort dan para pengikut oleh pihak kepolisian, sementara Idlib yang masih berusia 6 tahun terlihat hanya bisa tertegun saat melihat Ren dan Maddox yang kini telah tumbuh dewasa sudah lebih cocok menjadi orang tuanya, dan film pun berakhir.